Nah, ini gambar yang saya berikan itu tidak banyak. Saya agak malas untuk membuat PowerPoint, tapi ya bisa membantu. Nah, saya ini oleh Circles diajak untuk bicara mengenai manusia utuh menurut Aristoteles, yang bagi saya sangat menarik karena saya dulu pernah memberi kuliah tentang Aristoteles dan saya masih merasa bahwa orang itu yang hidup hampir 2.500 tahun yang lalu, kita kok masih bisa belajar daripadanya. Saya memang selalu kagum dengan para filosof Yunani itu hidup di alam yang berbeda sekali. Alam yang sama sekali belum kenal teknologi itu. Eh, Kok pemikiran mereka sekarang masih menarik. Platon, Aristoteles, ada juga lain-lain. Tapi lalu saya pikir ya manusia utuh menurut Aristoteles mungkin bisa lebih utuh apabila bertemu dengan Yesus. Lalu itu yang mau saya ajukan. Sebetulnya itu renungan saya sendiri juga. Saya mulai dengan Aristoteles seperti ditulis di sini. Nah, Aristoteles itu menghadap generasi pertama filosof di Yunani. Sesuatu yang sudah bagi saya mengagumkan. Hanya di Yunani muncul filsafat sebagai suatu, katakan saja, ilmu tersendiri. Di India sebelah timur juga daerah Buddha itu juga ada filsafat, tetapi filsafat sebagai ilmu dengan bahasa sendiri yang membentuk suatu ruang diskursus sendiri, itu baru di Yunani. Dan para filosof pertama, kaum sofis itu adalah orang yang mau keluar dari faham keagamaan Yunani yang memang dangkal. Saya tidak masuk di situ. Mereka mau bahwa filsafat itu menjadi nyata, bahwa mengajukan yang nyata. Dan mereka mulai dengan pertanyaan, buat apa manusia hidup? Dan jawabannya juga jelas, hindarilah yang bikin sakit dan cari yang memberi nikmat. Itu mereka bilang. Segala yang lain-lain adalah nonsens. Karena mau apa lagi? Suatu filsafat yang kemudian disebut hedonisme, karena kata Yunani hedone itu berarti nikmat dan kegembiraan. Jadi filsafat Yunani waktu itu mengatakan, yang benar dong, jangan pikir banyak mengenai dewa, dewi, yang kamu nggak ada hubungan. Pokoknya hindarilah rasa sakit, cari yang menyenangkan. Lalu muncul Platon yang tidak akan saya bicarakan, dan Aristoteles. Aristoteles itu murid Platon, tapi menurut saya kritik Aristoteles terhadap Platon itu tepat, dan kita akan ke Aristoteles. Manusia menurut Aristoteles eh, perlu mencari apa? Tentu ia harus perlu mencari kebahagiaan. Mengapa? Aristoteles mengatakan, kalau belum bahagia ya kita belum kesampaian. Kalau sudah bahagia, mau apa lagi?
Jadi kebahagiaan itu suatu tujuan yang wajar. Tetapi kita akan lihat segera kebahagiaan itu tidak sama dengan mencari nikmat dan menghilangkan yang menyakitkan. Maka Aristoteles bertanya bagaimana manusia betul-betul menjadi bahagia. Ia mengatakan bahwa cari kebahagiaan itulah tujuan etika. Jadi etika yang dikembangkan, juga yang dikembangkan Aristoteles, terutama dalam buku bagus Etika Nikomachia, itulah jalan ke arah kebahagiaan. Tetapi bagaimana manusia mencapai kebahagiaan? Itu pertanyaan kunci. Di situ Aristoteles pertama membongkar beberapa salah faham. Misalnya menjadi bahagia dengan menjadi kaya. Dia menunjukkan bahwa kekayaan tidak menjamin bahwa orang bahagia. Atau mencari hormat. Nah, hormat itu kan tergantung dari orang lain. Jadi kalau mencari hormat, dia harus menyesuaikan diri dengan yang diharapkan orang lain. Lalu terutama dia membicarakan dan menolak kaum sofis yang tadi saya jelaskan dengan hedonisme. Kelihatan begitu logis. Hindarilah yang menyakiti, carilah yang enak. Tapi Aristoteles mengatakan itu filsafat kerbau. Filsafat binatang. Binatang memang demikian. Dia tidak mengenal lebih menurut Aristoteles daripada nikmat, macam-macam nikmat, dan menghindar dari rasa sakit. Tetapi manusia itu, pada manusia nikmat itu hanya unsur sampingan. Tidak semuanya yang membuat bahagia mesti bawa nikmat, dan tidak semua kenikmatan bikin bahagia. Bagaimana manusia mencapai kebahagiaan? Ya, menurut Aristoteles, dengan mengembangkan diri itulah. Etika Aristoteles adalah etika pengembangan diri. Bagaimana manusia mengembangkan diri? Nah, di situ Aristoteles mengatakan manusia punya dua unsur yang syah, yang membedakan manusia dari binatang. Ia adalah makhluk beroh dan adalah makhluk sosial. Zoon, logon, echon, dan zoon politikon. Jadi manusia mengembangkan diri, kalau dia mengembangkan diri sebagai makhluk berakal budi, yang bisa bermeditasi. Di situ masuk istilah yang sudah Platon begitu penting, Sophia. Kebijaksanaan. Orang mencapai Sophia, kebijaksanaan,
dengan mengangkat budi kepada yang abadi. Kita akan bilang dengan meditasi, mengangkat budi kepada yang abadi itu. Tetapi manusia bukan hanya makhluk sosial, makhluk roh, melainkan makhluk sosial. Dalam bahasa Yunani, zoon politikon. Politik itu kata yang berkembang dari kata polis. Polis itu kota. Kota yang juga menjadi negara seperti Athena, Sparta, Korintos, dan sebagainya. Berarti manusia itu mencapai diri, mencapai kebahagiaan apabila ia mengembangkan kehidupan bersama. Itulah yang dimaksud Aristoteles. Jadi manusia itu mulai di rumah tentu, kehidupan keluarga, akhirnya dia mencapai diri kalau bukan hanya terbatas pada keluarga, tetapi juga menyumbang sesuatu pada kehidupan bersama masyarakat dalam polis. Ia menjadi antropos politikos, suatu manusia yang berpolitik. Mungkin belum politik dalam arti sekarang, tetapi dalam arti bahwa ia bersama-sama warga negara lain berusaha menata kehidupan polis supaya semua bisa makhluk dan sejahtera. Menurut saya itu suatu faham yang sangat bagus dan juga masih relevan. Kalau kita menyumbang sesuatu pada masyarakat, tentu sekarang tidak harus hanya dalam politik. Kehidupan bersama waktu itu belum complicated seperti sekarang. Belum penuh segala macam wilayah. Kalau kita melihat Pak Prabowo ya, Pak Prabowo mengangkat lebih dari 100 anggota kabinet, lebih dari 40 menteri, lalu ada wakil menteri, ada lain-lain. Itu berarti apa? Di Indonesia ada lebih dari 100 bidang kemanusiaan, bidang kehidupan bangsa yang perlu diatur. Maka agak ruwet itu. Aristoteles belum begitu, apalagi negara itu bukan negara yang besar. Itu ya kemudian juga tidak bicara, misalnya Aristoteles kemudian menjadi pendidik Iskandar Agung yang membuat kerajaan yang dari Yunani sampai ke India. Mengenai itu dia tidak bicara, dia bicara tentang negara kota, tapi pokoknya kita menjadi bahagia, bisa menyumbang. Izin, Romo, suaranya hilang. Suara saya kedengaran? Sudah terdengar kembali, Romo. Tadi hilang? Tadi sempat hilang. Ya, oke. Nah, Iya, baik, Romo. saya masih pada Aristoteles.
pada Aristoteles yang bagi saya sangat mengagumkan. Jadi faham bahwa kita menjadi bahagia tidak dengan mencari yang enak dan sebagainya, tetapi dengan mengembangkan selalu kemampuan kita untuk menyumbang sesuatu pada masyarakat. Itu sangat hebat dari Aristoteles. Namun Aristoteles juga, etika Aristoteles itu tentu juga punya kelemahan. Aristoteles menjelaskan hidup yang masuk akal. Bagaimana dengan hidup yang tidak masuk akal? Jadi etika adalah petunjuk ke hidup yang masuk akal. Kita bilang rasional. Masuk akal karena menunjuk pada pengoptimalan kebahagiaan. Tapi bagaimana? Bagaimana misalnya kalau kita gagal? Kalau kita kalah? Kalau kita disingkirkan? Kalau kita diabaikan? Kalau kita tidak diterima dengan baik? Tidak ada jawaban pada Aristoteles. Kalau kita jadi sakit, kalau tidak kita ditolak, dibenci, kalau kita diperkosa, semua pengalaman negatif itu pada Aristoteles kita tidak menemukan jawaban. Dan memang juga tidak bisa memberi jawaban. Aristoteles tidak mengenal hidup sesudah hidup ini. Hidup ini di dunia sampai mati, itulah kesempatan ini, dengan kematian habis. Jadi etika Aristoteles itu mengharuskan agar kita sukses di hidup ini untuk menjadi bahagia. Kalau kita di hidup ini tidak sukses, kita tidak akan bahagia. Jadi memang bagus bahwa Aristoteles mengatakan perlu kita mengembangkan diri, perlu kita merealisasikan hakikat rasional dan sosial kita. Jadi kalau kita mengangkat roh dalam meditasi kepada hal-hal yang abadi, dan kalau kita ikut membuat lebih baik kehidupan masyarakat. Tetapi Aristoteles tidak bisa mengatasi perbedaan antara winners dan losers itu. Yang memang jadi kita tahu di dunia ini ada winner dan ada yang loser. Itu juga Aristoteles. Di situ Aristoteles berhenti. Itu keterbatasan etikanya. Maka sekarang sudah saat kita masuk, kita bertanya apa yang terjadi. Kalau yang masuk bukan Aristoteles, tapi Yesus. Kita bisa pakai kalau ada PowerPoint kedua. Mari kita lihat sedikit apa yang terjadi kalau Yesus datang. Yang berikutnya, gambar yang berikut. Ini udah lewat nih. Ya. Di dalam Injil begitu mengesankan
Apa yang terjadi kalau orang bertemu dengan Yesus? Ambil rasul pertama Andreas yang mendengar bagaimana Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Lalu ia bersama dengan Yohanes mencari Yesus itu, temu. Yesus bertanya, kalian mau apa? Mereka bingung menjawab, Bapak tinggal di mana? Lalu Yesus mengatakan, ikut saja. Dan sejak itu mereka mengikuti Yesus dan terpesona. Ada Bartolomeus, salah satu murid Yohanes juga, yang diberitahu oleh Andreas bahwa ketemu dengan yang barangkali menjadi Al-Masih dan tidak percaya dan ketemu Yesus dan berubah. Atau Petrus yang selalu penuh semangat, Petrus yang waktu mendengar bahwa Yesus mau ke Yerusalem dan khawatir di situ akan dihukum mati, mengatakan, jangan ya kamu ke sana. Dan mendengar kata paling keras yang pernah dikatakan Yesus, "Nyahlah dariku setan, iblis, yang kamu pikirkan bukan pikiranku." Kan tetapi Petrus tetap dengan Yesus. Dan menarik sekali, sesudah Yesus bangkit, ada kisah begitu bagus. Petrus dan murid-murid lain yang sudah mengalami Yesus di Yerusalem disuruh ke Galilea. Dan di Galilea mereka karena tidak tahu berbuat apa, kembali ke pekerjaan dulu, menangkap ikan. Malam hari mereka keluar pulang. Dan melihat di pantai ada orang berdiri yang langsung menyadari siapa itu Yohanes. Yohanes berkata, itu Tuhan. Lalu Petrus, agak lucu, memakai mantolnya, loncat ke dalam air. Mungkin merasa dengan dada yang telanjang kurang pantas, lebih baik dengan dada yang basah. Dan ketemu Yesus. Dan murid-murid juga datang, mereka menangkap ikan banyak. Lalu terjadi sesudah itu, Yesus tanya sama Petrus, apakah engkau mencintai aku? Dan Petrus menjawab, Tuhan tahu aku mencintai Tuhan. Dan Yesus bertanya lagi, apakah engkau mencintai aku? Petrus menjawab, engkau tahu aku mencintai engkau. Dan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Petrus ingat betul bahwa 3 kali ia menyatakan tidak kenal Yesus. Pada malam Yesus ditangkap dan diadili dan kemudian disalib. Dan Petrus menyerahkan diri ke tangan Yesus. Dan Yesus menugasi
Petrus menggembalakan umatnya. Kita harus coba melihatnya. Atau melihat perempuan pendosa. Suatu kisah yang luar biasa. Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Waktu mereka sedang makan, datang seorang wanita sangat emosional, menangis, bungkuk, membasahi kaki Yesus dengan tetes tangisannya dan mengeringkan kakinya dengan rambutnya. Bayangkan itu. Orang Farisi, mungkin tamu lain juga merasa kok bisa itu Yesus mengizinkan itu. Tapi Yesus membela perempuan. Farisi itu marah karena tahu perempuan itu seorang wanita pendosa istilahnya. Tentu seorang pelacur. Kok Yesus mau disentuh oleh seorang pelacur? Tapi Yesus mengerti, tidak mengampuni dosa-dosanya. Dalam bab berikut di Lukas bab 8 disebut beberapa wanita yang selalu mengikuti Yesus. Tidak hanya murid-muridnya ikut, tapi wanita-wanita juga. Di antaranya Maria Magdalena. Maria Magdalena daripadanya Yesus mengusir 12 setan. Kita tidak tahu apa itu kalimat lain untuk mengatakan Maria Magdalena seorang pelacur juga. Tapi Maria Magdalena lalu mengikuti Yesus. Di bawah salib Maria Magdalena akan ada. Dan Maria Magdalena yang pada hari ketiga sesudah Yesus dimakamkan datang ke makam. Dan kita melihat cerita begitu bagus. Maria Magdalena di dalam makam itu sebuah gua kecil. Melihat malaikat tapi tidak tahu itu malaikat. Lalu keluar melihat laki-laki berdiri, Yesus. Tapi Magdalena tidak mengenalnya. Karena mengira itu tukang kebun. Apa kamu yang membawa jenazah? Dan Yesus menjawab, mari. Dan Maria hanya bisa menjawab, Rabuni. Dan Yesus mengatakan, jangan rangkul aku terus. Karena aku masih harus naik kepada Bapa. Atau ambil wanita Sirofenisia yang anaknya sakit, yang datang ke Yesus. Nah, orang Sirofenisia itu bukan orang Yahudi. Dan Yesus menolak. Dengan memakai kata yang bagi telinga kita keras. Apa pantas mengambil makanan dari meja anak-anak dan memberikan kepada anjing? Mungkin waktu itu tidak sekeras daripada sekarang. Tapi wanita itu menjawab, anjing-anjing pun boleh makan sisa makanan yang jatuh dari meja. Dan Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkan anakmu sembuh. Bertemu dengan Yesus, orang menjadi sembuh.
Paulus yang seorang Farisi yang mengejar-ngejar mereka mengikuti Yesus. Ketemu Yesus di jalan ke Damaskus. Dan menjadi pengikut Yesus. Penuh kasih. Apa yang mereka mengalami ditulis juga dalam Injil Markus. Ia membuat segala-galanya menjadi baik. Bertemu dengan Yesus, segala-galanya menjadi baik. Yesus waktu itu menyembuhkan orang-orang yang sakit. Membuka orang yang tuli bisa mendengar lagi, yang bisu bisa bicara, yang lumpuh bisa berjalan. Yang hidup dengan cara berdosa mengikutinya seperti Matius. Kisah Matius itu luar biasa itu. Dia seorang pemungut bea. Pemungut bea tidak tanpa alasan dianggap dalam masyarakat Yahudi oleh orang Farisi dan lain-lain sebagai pendosa. Karena mereka itu memeras rakyat, korupsi, mengambil uang sendiri. Penilaian pendosa tepat. Yesus melihat seorang pendosa itu, Matius, duduk di depan gardunya dan mengatakan, ikutilah aku. Dan Matius mengikutinya. Dan yang juga bagi Yesus begitu bagus. Kita bisa bayangkan lalu dia ikut Yesus terus. Tapi pada malam hari, Matius itu masih melakukan pesta, mengundang teman-teman, memungut pihak lain-lain sama Yesus dan murid-muridnya. Mereka makan dan minum. Sampai orang Farisi itu marah. Bilang sama murid-muridnya, kau Tuhanmu itu makan dengan orang pendosa. Lalu Yesus mengatakan kata yang begitu bagus. Aku tidak datang menyelamatkan mereka yang baik, melainkan mereka yang berdosa. Pada Yesus tidak ada manusia yang hopeless. Gambar Yesus, gembala yang baik, yang mencari domba yang hilang. Kita kenal, tapi kita harus realistis sedikit. Domba yang hilang itu biasanya kita bayangkan itu domba yang hilang. Kehilangan di hutan, ketakutan, lalu Yesus datang membawanya pulang. Tapi domba itu lain, domba yang meninggalkan kawanannya saja udah nakal. Itu para penjahat. Orang yang memang jahat. Yesus mencari para penjahat. Tak ada yang hopeless bagi Yesus. Mengupaya perempuan pendosa. Selalu orang yang dalam pandangan manusia itu dianggap gagal. Jadi pesan Yesus itu adalah Dia datang untuk menyelamatkan orang pendosa, mereka yang gagal. Dan di situ Yesus membawa pesan yang lama-lama dimengerti murid-muridnya.
yaitu bahwa Allah, Bapanya, mencintai kita, bahwa Ia beserta kita seperti ditulis oleh oleh Yohanes yang menjadi kasih oleh gambar berikutnya pasang. Di situ Yesus menceritakan kisah mengenai Bapa yang baik yang kita kenal. Gambar boleh diteruskan itu PowerPoint. Yang punya anak yang nakal, anak bungsu yang bosan di rumah Bapa, minta agar ia diberi warisannya saja. Bapa memberi warisannya, lalu dia pergi berfoya-foya. Sudah duitnya habis, ada kelaparan. Baru anak itu mulai ingat, di rumah bapakku para buruh saja bisa makan cukup. Lebih baik aku kembali minta jadi buruh daripada mata kelaparan. Dan ia kembali kepada ayahnya, mengatakan aku seorang pendosa, perlakukan aku sebagai buruh. Tetapi bapaknya itu lain. Bapak sudah melihatnya datang dari jauh. Ia gembira, ia merangkulnya. Suruh membawa pakaian pesta, lalu melakukan pesta. Begitu Allah menurut Yesus. Yesus menunggu kita. Dalam Yesus kita melihat bahwa Allah mau menyelamatkan kita. Nah, dengan demikian Yesus memberi harapan. Tetapi ada satu hal yang memang betul, yang sekarang, di zaman sekarang banyak ditanyakan, yaitu kalau dunia, alam raya diciptakan oleh Allah yang baik, mengapa kok begitu banyak penderitaan dan kejahatan? Teman-teman, itu pertanyaan yang serius. Saya ingat pernah seorang yang sangat dekat dengan saya di Jerman, wanita yang anaknya dilahirkan lewat sesar di bulan ke-7, masuk dalam tempat tempat khusus untuk anak-anak seperti itu selama 6 bulan, dan selama 6 bulan, sesudah 6 bulan meninggal. Wanita itu bilang sama saya, kamu bisa gembira bahwa aku tidak percaya pada Allah. Kok bisa Allah berbuat itu kepada anakku? Itu masalah yang banyak ditanyakan orang. Dalam Injil kita tidak menemukan jawaban. Tetapi kita menemukan sesuatu yang lain. Yang kita menemukan adalah Yesus. Yesus yang kita ketahui adalah Allah sendiri yang menjadi manusia untuk ikut merasakan apa yang kita rasakan, yang kita alami. Dalam Yesus, Allah sendiri mengalami yang kita alami.
Yesus sudah lahir dalam kemiskinan, tidak dalam ruang yang wajar, di tempat di mana binatang masak, sapi-sapi makan oleh keluarga yang miskin. Masih bayi, ya udah mau dibunuh oleh Herodes. Sampai Yosef dan Maria melarikan diri ke Mesir. Di Injil Markus kita membaca hanya beberapa orang sakit disembuhkan, setan-setan diusir, sudah ada lawan yang berpikir bagaimana ia bisa dibunuh karena mereka merasa ia tidak menghormati Sabat dan sebagainya. Dan Yesus yang selalu baik berjalan ke Yerusalem, di mana ia tahu bahwa ia akan dibunuh. Dan di Yerusalem itu, dia mengalami nasib yang mengerikan. Dan kita baca bahwa di Taman Zaitun, sudah perjamuan terakhir, kemana Yesus dengan murid-muridnya pergi. Dan Yesus berdoa. Dan Yesus sadar bahwa sekarang segera akan datang saat di mana ia ditangkap. Dan ia merasa begitu ngeri sehingga ia berkeringat darah dan mohon agar dibebaskan, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Dan Yesus ditangkap, diperlakukan buruk, ditempeling, difitnah. Dibawa kepada orang Romawi yang mendera dia. Deraan itu ada orang yang mati dalam deraan itu. Ia difitnah. Ia dihukum meskipun hakim yaitu Pilatus tahu bahwa dia tidak bersalah. Lalu ia dipaku di kayu salib. Teman-teman mesti tahu penyaliban adalah salah satu hukuman yang paling kejam yang pernah diberikan. Ditemukan oleh orang Romawi. Amat sangat menyakiti. Kalau kita pernah menginternalisasikan, melihat salib, kita salib di mana-mana, dia akan menyentuh hati kita. Allah dipakai salib. Kayu salib itu Yesus Allah merasa ditinggalkan oleh ayahnya. Tetapi ia tetap penuh kasih. Penjahat satu yang disalib bersama Yesus janjikan akan bersama Yesus ke Firdaus. Ia memaafkan mereka yang menyalibkannya dan penuh kepercayaan menyerahkan diri ke tangan Tuhan. Itu yang dialami Yesus, dan itu yang dialami kemudian adalah bahwa ia bangkit. Maka di situ Yesus tidak memberi penjelasan teoritis sama sekali. Tapi ia mengatakan sesuatu yang penting sekali, teman-teman. Ia mengatakan, percayalah. Percayalah, Allah bersamamu. Semuanya akan menjadi baik. Jadi dalam bertemu dengan Yesus,
tidak ada orang tanpa harapan. Dalam kitab Wahyu ditulis, semua tetes akan disapa dari mata kita. Berarti segala penderitaan itu bukan dianggap tidak ada. Tetapi di hadapan Allah kita akan berhenti menangis. Kita akan mengerti. Jadi Yesus menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Bahwa dengan kasih dan kepercayaan, karena kita dicintai Allah kita semua, kita akan selamat. Pada Yesus tidak ada yang loser. Yesus justru datang untuk menyelamatkan, untuk memberi semangat kepada para loser. Sekarang boleh gambar PowerPoint berikut. Mari kita sedikit kembali pada Aristoteles membandingkan. Aristoteles itu tidak gagal, tidak dangkal. Aristoteles tidak perlu kita lupakan. Tekanan Aristoteles bahwa mengejar nikmat betul-betul adalah keliru, orang menipu diri. Bahwa kita perlu mengembangkan diri. Bahwa kita mengembangkan diri kalau kita menyumbang sesuatu pada keselamatan orang-orang yang hidup bersama kami. Dan bahwa itulah yang memberikan kebahagiaan yang sebenarnya adalah sangat bagus. Tetapi Aristoteles ada kebatasan karena tidak tahu tentang Tuhan. Ya, ia tahu ada dewa tetapi tidak memainkan peranan. Tidak ada kehidupan sesudah kematian. Karena ada juga sesuatu kekurangan pada Aristoteles. Etika dalam arti yang sebenarnya barangkali. Karena etika itu lebih daripada petunjuk bagaimana harus hidup. Dalam etika ada perbedaan antara baik dan jahat. Antara adil dan tidak adil. Antara peduli dengan orang lain dan acuh tak acuh. Dimensi etika itu pada Aristoteles tidak dilihat dalam bahasa filsafat. Etika Aristoteles adalah konsekuensialis, bukan deontologis. Deontologis berarti kita harus baik, bukan karena baik membuat bahagia, tetapi karena kita memang harus baik demi kebaikan. Kita harus menghindari kejahatan. Karena orang baik tidak melakukan jahat. Kita harus adil karena orang baik itu adil. Aristoteles di
itu ada batasnya. Karena itu Aristoteles juga tidak bisa memberikan jalan kepada para loser, kepada mereka yang di sebelah kegelapan kehidupan ini. Tapi pada Yesus itu semua itu berubah. Ia mengatakan, berikan diri dalam kasih. Tak perlu memikirkan kebahagiaan. Ambil Mother Teresa di Kolkata. Umpamanya orang bertanya sama dia, apakah Mother Teresa betul-betul bahagia di situ? Mungkin dia akan jawab, aku tak punya waktu memikirkan kebahagiaanku. Terlalu banyak orang yang butuh bantuanku. Saya pikirkan kemudian hari. Itulah orang dalam Yesus. Dan itu karena Allah adalah kasih. Karena kita semua dicintai. Penting sekali teman-teman. Pada Allah kita semua dicintai. Pada Allah tak ada loser. Tak ada yang ditolak. Ia tidak ada akan melepaskan. Di hadapan Allah tidak ada yang hopeless. Semuanya akan menjadi baik. Semua tetes akan disapu dari mata kita. Jadi bertemu dengan Yesus, kita boleh gembira dan kita boleh aman. Teolog besar Karl Rahner mengatakan suatu kata yang sangat menyentuh saya sendiri. Dia mengatakan, apabila kita mencintai Yesus, kita boleh berani merangkul Yesus erat-erat. Yesus boleh dirangkul erat-erat. Kalau kita merasa hopeless, kita rangkul Yesus. Kalau kita tidak tahu jalan keluar, tetap akan ada jalan keluar. Bagaimana jalan keluar itu kita tidak tahu. Maka pada Yesus sekali lagi, tak ada loser. Pada Yesus juga, dengan Yesus kita bisa belajar dari Aristoteles. Sofia kebijaksanaan itu menjadi kasih. Kasih pada Yesus karena kita dikasih Allah. Dan praksis Aristoteles menjadi zoon politikon yang memajukan masyarakat. Kita lihat contoh Mother Teresa. Dalam Yesus, kita bertemu dengan Yesus. Kita ini aman. Yesus adalah Alfa dan Omega. Alfa itu huruf pertama, Omega huruf terakhir dalam abjad Yunani.
berarti semuanya berakhir pada Yesus dan berakhir dalam baik. Teman-teman, itu saja yang bisa saya ajukan. Saya mau merangkum Aristoteles itu sangat bagus. Bisa banyak belajar, terutama bahwa dia mengerti mengejar nikmat dan menghindari sakit itu terlalu kurus. Kita menjadi bahagia dengan mengembangkan diri. Kita mengembangkan diri kalau kita membangun masyarakat. Tapi dalam Yesus kita tahu bahwa kita dikasih, bahwa kita tidak akan dibiarkan menjadi loser. Yesus boleh dirangkul. Dalam Yesus kita aman. Yesus datang ke dunia. Yesus mengalami apa yang kita alami. Dia tahu nasib-nasib paling buruk manusia. Dia nonton dari atas. Melainkan ia tahu ia bersama kita. Dan justru itu kita bersama Yesus. Jadi dalam Yesus orang bisa menemukan rasa selamat dan mantap betapapun kesulitannya. Terima kasih. Terima kasih Romo.